Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Pada saat mereka tahu ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diceritakan oleh istri beliau, mereka merasa, sedikit sekali ibadahku, ibadah kami. Apa artinya ibadah kami dibandingkan ibadah Rasulullah? Aina nahnu minan nabi? Di mana posisi kita dibandingkan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, sudah diampuni dosa yang lalunya, wa ma ta'akhkhara yang akan datangnya. Qala ahaduhum, maka berkatalah salah satu dari mereka. Yang pertama bilang gini, tiga sahabat ini. Amma ana fa usallil laila abada. Aku mau salat tiap malam, enggak akan pernah tidak. Tiap malam aku mau salat. Semalam suntuk aku mau salat. Wa qala al-akhar, yang kedua bicara gini, wa ana asumud dahra abada. Setahun penuh aku mau puasa. Tiap hari aku mau puasa. Wala uftir, dan aku enggak akan berbuka. Tidak seperti kita yang puasanya sekali puasa besok enggak, sehari puasa gitu. Puasa Daud kan? Ini enggak. Setiap hari aku mau puasa. Enggak ada hari berbuka. Wa qala al-akhar, yang ketiga bilang gini, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku enggak mau deket-deket sama perempuan dan aku enggak akan mau menikah, kata dia gitu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama Rasul datang. Rasulullah pulang. Ilaihim, datang kepada mereka. Faqala antumul ladzina qultum kada wa kada. Rasul bilang, bukankah kalian bertiga tadi yang bilang, satu mau terus-terusan sholat tiap malam, dua mau terus-terusan puasa, yang ketiga karena istri sering mengganggu sehingga tidak khusyuk ibadah, sehingga tidak mau nikah. Kalian ini bertiga ya? Apa kata Nabi? Mereka cuman menundukkan kepala dan nunduk saja. Apa kata Rasul? Amma wallahi inni la ahsyakum lillah. Hei sahabat-sahabatku, aku Rasulullah, utusan Allah buat kalian. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, wa atqakum lahu, dan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir. Tapi aku sampai hari ini aku puasa pada saat memang bagus puasa. Aku tidak puasa pada hari tidak boleh puasa. Aku ada berbuka, ada berpuasa. Terus apa kata Nabi? Wa usolli wa arkud. Aku tidur dan aku sholat dan aku tidur. Ada waktunya tidur, aku tidur cukup. Aku pun sholat dan aku tidur. Kemudian wa atazawwajun nisa, dan aku menikah, hai sahabat. Nah, dari sini ujung hadis ini Rasul mengatakan, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa orang yang tidak suka melaksanakan sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari umatku. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, Rasulullah sudah memberi contoh. Harusnya puasa, puasa. Tidak boleh puasa, tidak puasa Rasulullah SAW. Tidak boleh kita berjanji, aku mau puasa terus-terusan. Enggak. Aku mau terus sholat, enggak mau keluar dari masjid. Enggak begitu. Islam tidak begitu. Tidak mempersulit kalian. Ayo bersederhanalah. Karena itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Harus enjoy. Tapi juga ditawarkan sama istri, "Pak, besok mau puasa. Hari apa besok? Senin." "Enggak dulu deh." "Oh ya udah, biar mama saja." "Papa harus tahu ya, besok mama puasa." "Oh siap," kata suaminya. Terus hari Selasa kan biasa, tidak puasa. Terus hari Rebo, "Papa mau puasa Rebo." "Ah, puasa apa Rebo?" "Aku enggak puasa." "Aku puasa ya besok, Pak." "Oh iya puasa." Karena istrinya puasanya Daud. Kemis dibangunin lagi, "Bisi papa pada puasa Kemis." "Mama puasa nggak besok?" "Ya enggak, giliran nggak puasa mama, kayak Jumat puasa." "Ya papa nggak puasa deh." Karena mama nggak puasa. Ditawaran lagi Sabtu,
Bisi udah pasti enggak. Papa mau sahur, ikut sahur aja deh. Siapa tahu nanti Senin enggak puasa sih Bapak. Minimal untuk melaksanakan puasa, ya itu kelewatan teuing gitu henteu. Puasalah minimal sunnah itu di hari Senin dan Kamis. Minimal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiasakan saum sunnah Senin dan Kamis. Tapi kalau besok kira-kira hari Seninnya mau ada kegiatan yang berat, Emah, kelihatannya besok Papa tuh mau perjalanan jauh deh. Jadi gimana? Papa ikut sahur aja, nggak puasa tapi. Jadi nggak sarapan. Iya, ini sarapannya sama Mama. Papa mau ikut Mama sahur tapi Papa nggak puasa. Karena besok mau ada keluar kota perjalanan. Sunnah. Kalau kita mau melakukan safar, jangan puasa sunnah, puasa wajib saja boleh kita buka Pak. Benar nggak? Ada nggak orang yang memaksakan Pak sehingga sampai pingsan sampai di luar kota gitu? Kenapa nggak buka Kang? Ini ya kenapa nggak makan siang Kang? Kita udah habis kegiatan kan, habis sholat kita makan siang. Aku puasa deh. Kang puasa nih kita habis jalan jauh tadi loh. Aku sudah biasa kok ini. Tapi pingsan coba. Tidak boleh kata Rasulullah SAW, ibadah membuat kalian menjadi susah, menjadi sakit. Kan ada yang bilang gini, saya tidak tahu aliran apa. Ya kan kalau kita meninggal dalam keadaan ibadah kan syahid. Beda lah. Masih ada anak, masih ada kewajiban lain, ceramah di mana-mana, benar? Saya gitu, kalau mau ada perjalanan hari Kamis kita hitung. Oh, udah nggak puasa. Karena besok mau pergi. Bismillah, karena Allah. Jadi jangan berlebihan. Jadi ada kita ibadah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai membuat orang lain juga susah gitu. Apalagi kalau melanggar agama, yang tadi di zaman Nabi SAW ini, aku tidak mau menikah ya Rasulullah, karena menikah itu mengganggu konsentrasi ibadah. Salah, kalau saya makin khusyuk tuh sholat tahajud kalau berdoa, benar ya? Allahu Akbar. Siap mah? Ya. Tong panjang ting suratnya. Kan enak tuh kalau kita tahajud tuh Bu. 2 rakaat pertama Yasin kan? Sin. Kata istri yang di belakang, kata istri katanya, kan ayah mah lagi nginget-nginget ayat enak. Kalau saya dengerin kan sana berat ya tuur. Saya ambilin kursi, duduklah. Nanti kalau nggak kuat duduk. Mari bertahajud seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya lagi, nggak sendiri aja. Ya nggak apa-apa. Kalau sendiri gimana mah? Mama mau yang ruku sujudnya lama aja. Kalau berdiri mah sekuatnya. Karena bacaan hafalan Qur'annya belum yang panjang-panjang. Apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ukur. Hanya ada Rasul bilang, salat yang boleh kalian panjangkan, kan kalau salat wajib yang 17 rakaat di 5 kali itu, Rasul pesan untuk salat subuh, panjangkanlah bacaanmu. Untuk salat yang lain, perhatikan jamaahmu. Jangan kau persulit dia dengan bacaan panjangmu. Tapi permudahlah supaya mereka menikmati sholatnya. Biarin mereka akan panjang pada sholat sunatnya. Jadi jangan kita merasa, soleh banget orang itu, kenapa? Berdirinya lila sia, pakai sia. Udah gitu sujudnya lama lagi. Memang Rasulullah SAW diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasul setiap malam, baik Ramadan bukan Ramadan, kalau tahajud tuh luar biasa. Berdirinya lama, bacaannya ratusan ayat. Al-Baqarah mau dibaca beliau. Rukunya
sama dengan panjang berdirinya. Wah, dahsyat. Ya memang bukan ukuran kita. Sehingga ada yang begitu, yang iri kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, jangan iri kalian. Ini adalah aku ingin menunjukkan afala akunu abdan syakuro. Aku sudah diberi nikmat luar biasa, dipilih menjadi nabi dan rasul, lalu sudah diampuni dosa-dosaku, dijaga oleh Allah. Masa nggak boleh aku menjadi hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kalian, ayo ada kewajiban-kewajiban kalian yang lain dalam kehidupan kalian. Sehingga Rasul mengatakannya dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kama rawahu Muslim, kata Nabi, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul pernah bersabda, halakal mutanatti'un qalaha salasan. Halaka, celakalah orang yang berlebihan dalam ibadah. Celaka Rasul mengatakannya. Karena dia tidak mengistirahatkan tubuh dan badannya. Dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 43, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat kalau kalian lagi mabuk. Mabuknya apa maksudnya ini? Sedang kantuk yang tidak bisa tertahankan. Kalau kita ngantuk, apa yang kita harus lakukan? Apakah memaksa salat? Tidur. Tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur kalian. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian betul-betul sudah terbebas dari beban kantuk yang berlebihan. Kan ada orang yang karena ngantuk jadi bacaan enggak jelas, benar ya? Lep ihdinas siratal mustaqim, lep ihdinas siratal mustaqim. Kata itu dari tadi ihdinas terus. Apa kata istrinya? Udah papa sini, berhenti. Kata Nabi, halakal mutanatti'un. Tidur. Ayo, AC-nya hidupin, tidur dia. Nanti papa bangun. Tapi belum sholat isya. Rasul mengatakan makruh tidur sebelum selesai sholat isyamu. Tapi ini kata Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau lagi mabuk kayak gini. Papa lagi mabuk ini. Stadium 4 ini. Ayo tidur. Tidak berlaku saat itu. Kecuali ada orang yang menghabiskan waktu pada sholat maghrib dengan sesuatu yang gak ada gunanya gitu tak? Gak ada manfaatnya dalam agama. Cuman leha-leha gitu, ngobrol ngaler ngidul, ngetan, ngulon, panjang, lebar, gak ada gunanya tuh. Sesuatu yang ada obrolan-obrolan gitu saja, heureuy wungkul gitu, sampai waktu isya lewat, datang waktu kantuk. Udah ngantuk nih papa nih. Oh, isya belum isya. Salat isya dulu papa. Tapi udah ngantuk ini. Ngantuknya karena apa? Nah, ini dia. Kantuknya karena ngobrol. Kata istrinya, kebetulan ini dapat istrinya ustazah dari Assalam. Papa cuci muka. Masih ngantuk kak? Masih ini, ajarak-ajarakan. Masih ngantuk? Ayo keluar rumah, jalan. Ini udah jam 10 nih pak. Ya tapi ngantuk kata Al-Quran. Nah, sudah seger kan? Sudah, ayo sholat 4 rakaat kok. Tambah 2 rakaat nanti ba'da isyanya. Ayo pak. Duh bahagia banget punya istri begini ya bu ya. Jangan dikuburkan sebelum meninggal ya bu ya nih pak. Istri yang soleha begini itu dulu luar biasa. Susah nyarinya. Nanti kalau istri juga lagi lemah, imannya lagi turun, ketakwaannya, suami datang nih. Kenapa? Kelihatannya mama nih nggak ngaji malam ini. Oream pak. Nggak boleh oream. Ayo, papa yang ngaji, situ yang dengerin aja. Dengarkan dan ngaji sama pahalanya. Oh, itu. Tapi tengenam apa papa ngajinya? Oh laguan. Tajwid juga nggak benar. Jadi gimana? Kaset aja lah, kaset. Jadi yang pahalanya itu yang milik kaset,
yang pemilik kaset, yang ada dalam kaset. Tapi lumayan kan, ada suara terdengar. Jadi istilahnya orang yang berlebihan ibadah namanya mutanatti'un. Mutanatti'un. Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, tidak boleh. Jadi mulai saat ini kita tidak boleh terlalu hormat sama orang yang berlebihan ibadah kayak gitu. Enggak. Ada waktunya, ada saatnya. Ngejos amat sih. Nanti jangan-jangan Allah mah mustahil bosannya, keburu bosan orang itu, benar ya Pak ya? Jangan sampai keburu bosan. Yang ketiga, Rasulullah SAW diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna ad-dina yusrun. Kata Rasul, agama itu mudah gampang banget Bu. Salat waktunya panjang tuh ya. Zuhur dari mulai jam 12 kurang seperempat, kurang berapa sekarang? Kurang 20 ya, kurang seperempat, 20 kayak gitu. Terus sampai asar nanti asar itu jam 3 kurang 20. Jadi 12, 1, 2, 3 jam. Panjang kan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau kau tidak sempat di awal waktu karena ada halangan, ada rintangan yang prioritinya sulit diatasi, maka boleh ada waktu yang kedua. Waktul ikhtiyari namanya. Ada waktul afdol, ada waktul ikhtiyari. Waktul afdol itu mungkin 15 sampai 30 menit dari waktu awal, dari awal waktu. Berusahalah di situ mendapatkan berjamaah di masjid dengan takbiratul ihram imam. Kalau tidak mampu berjamaahlah. Kalau tidak mampu di awal waktu di 30 setelah 30 menit. Yang kedua itu waktul ikhtiyari. 1 jam. Setelah 1 jam waktul jawaz boleh. Berarti kalau 1 jam itu setengah 1 sampai jam setengah 2. Dari mulai setengah 2 waktul ikhtiyari. Itu udah mau nembir kepada makruh. Boleh dia masih sholat. Tapi ikhtiarkan di tengah kalau tidak bisa di awal. Enggak masalah. Tidak kita kan begini, misalnya apa kasusnya? Ada yang harus kita antar ke rumah sakit, benar ya? Priority banget ini, priority banget. Pas kebetulan azan. Ini sedang dapat serangan. Serangan pertama. Aduh, ada serangan ini. Pas azan, coba. Udah tungguan heula we nya. Urang rek salat heula. Mangkaning berjamaah coba, pakai mangkaning ya. Salat berjamaah di masjid, udah gitu di masjid itu ada aturan dari azan ke qomat itu 10 menit. Keburu maut. Udah istighfar, astagfirullahaladzim. Ya sudah, ayo cepet. Hidupkan mobilnya ke rumah sakit. Sambil istighfar di jalan. Dengarkan azan. Berarti orang ini nanti boleh dia sholat di waktul ikhtiyar. Waktul ikhtiyari. Ternyata dilihat-lihat jam terus. Kita yang ngurus nggak ada lagi yang lain di UGD atau di IGD ya. Udah jam setengah 2. Kita masih punya waktu, ada waktu jawaz. Jam 2, nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa ibu, nggak apa-apa. Bilang saya mau sholat dulu ya. Kalau sudah boleh ditinggal, suster bisa ditinggal nggak? Jangan Pak, perlu tanda tangan Bapak di sini nanti. Oh iya nggak apa-apa, masih ada waktu kita lihat. Ada waktu terakhir kata Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada waktu makruh kalau sudah mau mendekati azan asar. Masih ada. Tapi ada yang juga memaksa, sudah saya boleh sholat di sini nggak? Jangan Pak, jangan sholat di sini kata suster. Apalagi di situ masih kotor segala macam ya Pak ya. Kan bisa tayamum sebetulnya kan? Tapi janganlah berlebihan pada saat itu. Sudah kita tunggu waktu ikhtiyari di tempat musola kita sholat. Pada waktu makruh kita sholat, gak apa-apa. Istighfar sama Allah, ya Allah. Dipujilah kita oleh para malaikat karena sudah berjuang menyelamatkan saudara yang sedang dalam serangan jantung yang mungkin antara
punten, maaf, hidup dan mati. Nah, di situ ada uzur namanya, uzur syar'i. Pertanyaannya, boleh nggak dijama Ustadz? Lihat aja jama kalau begitu. Ada variabel lain nanti yang harus kita pegang kalau kita ingin melaksanakan sholat jama qasar. Kecuali sudah ada keadaan makruh, sudah nggak ada waktu lagi, maka kita boleh niatkan. Sudah tidak bisa sholat di sini, aku jama ya Allah, niatkan kepada Allah. Kata Rasul, inna dina yusrun, gampang, mudah, bisa kita laksanakan sholat di mana saja kita berada. Kecuali di tempat-tempat yang memang tidak boleh sholat, di tempat yang kotor, di toilet, di WC. Wala yushadud dinu illa ghalabah. Agama tidak mempersulit kalian sampai kalian betul-betul mudah melaksanakannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka sederhanakanlah, simplikasilah, mudah sajalah, gitu ya Bu ya. Kan ada orang yang masa sholat harus pakai mukena, ada ya ibu-ibu ya? Kenapa nggak sholat Bu, nggak bawa mukena? Pakaian ibu itu sudah memenuhi syarat kok. Nggak, rasanya nggak enak biar pakai mukena aja nanti. Kok susah-susah amat sih? Nggak begitu agama. Ayo tutup auratmu, lalu boleh dibuka aurat yang boleh dibuka pada saat sholat, sholatlah bismillah. Sholatlah bismillah. Bapak-bapak misalnya pada saat itu kita sedang sedang prioritinya lain sehingga kita sedang pakai apa? Celana pendek, misalnya celana pendek nih. Kita bisa ikhtiar apa kalau celana pendek? Bisa cari pinjaman sarung di masjid. Maka saya anjurkan semua masjid harus menyiapkan sarung-sarung yang bersih ya, jangan sarung-sarung yang nggak bersih. Sarung-sarung yang suci disiapkan buat mereka yang sedang dalam keadaan darurat sehingga tidak bisa sholat. Kecuali dengan pakaian seadanya, maka kita siapkan. Tidak hanya sarung, pakaian sholat ada gini kan Pak ya, yang kayak Pakistani gitu, tanpa ya gamis, sederhana, gantungkan 5 di masjid situ. Ayo sodakohkan, wakafkan 5 di situ, pastikan selalu suci, setiap 3 hari dicuci atau setiap seminggu dicuci. Kecuali nggak ada yang make gitu ya. Lalu sarung ada 10 sarung di situ, siapkan. Tulis di situ siapa yang mau membutuhkan sarung silahkan. Jadi jangan sampai ada penghalang, ada mawani yang membuat orang jadi tidak sholat. Maka kita juga penanggung jawab masjid jadi ikut berdosa. Wasta'inu bil ghadwati war rawha wa syai'in minad dulja. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian, minta bantuan kalian pada waktu petang, pada pagi, petang dan pada sebagian dari malam. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.